Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk recap Games of the Future, turnamen di Rusia di Kazan yang kebetulan sudah memasuki babak playoff. Jadi nanti detail-detail seperti siapa ketemu siapa, terus nanti statistik dan segala macamnya itu akan ada di mungkin akhir video sedikit ya teman-teman ya. Karena di awal videonya gue bakal ngebahas sedikit aja soal siapa-siapa aja sih yang lolos langsung ke quarter final gitu loh. Karena ada beberapa tim yang mendapatkan special treatment yang dimana ketika mereka tidak mendapatkan kekalahan sama sekali di group stage, itu mereka langsung menuju ke babak quarter final. Jadi mereka di-bye. Anggapannya mereka tuh nggak bakal bertanding per tanggal 28 Februari 2023. Mereka tuh baru akan bertanding tanggal 29 Februari 2023. Dan itu adalah informasi awal yang akan gue berikan. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke recapnya teman-teman. Mulai dari Twisted Minds versus AP Brand. Jadi teman-teman, Twisted Minds versus AP Brand ini sebenarnya agak sedikit keras. Game pertamanya, game keduanya juga sebenarnya AP Brand sempat mengalami early game yang lagi-lagi ya agak-agak sedikit up and down. Tapi seperti biasa, IP Brand ini masih IP Brand yang kita kenal seperti di M5 World Championship. Mereka selalu mencari winning condition walaupun mereka dalam keadaan yang under gitu loh, dalam keadaan yang tertinggal. Teman-teman bisa lihat di sini ketika berada dalam keadaan di menit yang ke-20-an lebih, IP Brand memang kena pressure terus sama Twisted Minds, tim asal MENA. Yang ternyata ada beberapa kali momentum bisa tercipta, apalagi sampai momen late game kayak gini pun KLTC Supermarco tetap bisa dapetin source untuk ngelakuin damage deal-nya. Dan meta untuk di Games of the Future ini setidaknya bisa memberikan kita gambaran untuk nanti pertandingan di MPL Season 13 gitu loh, dari masing-masing region. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, Aurora ternyata muncul, Harit Goldland marak banget, Arlot itu jadi favorit banget sama Cici dan Ruby. Dan begitu juga mungkin dengan Fanny Barats yang nantinya akan menjadi perebutan juga teman-teman. Nolan ini udah jarang udah jarang di ban, tapi ya mungkin untuk beberapa tim itu dapat special treatment. Contohnya mungkin kayak AP Brand, kayak Onyx gitu loh, atau mungkin kayak RRQ yang dimana mereka punya Irat. Jadi selama ada jungler yang pure assassin, yang assassinnya mengerikan, kemungkinan besar Nolan kayaknya bakal di ban. Walaupun sebenarnya ultimate Nolan ini udah mendapatkan nerf yang cukup brutal, tapi sepertinya Nolan masih menjadi salah satu favorit pick untuk di Games of the Future. Ya udah pastilah itu hasil scrim dan segala macamnya yang membuktikan bahwa Nolan sampai saat ini masih worth it aja untuk di pick gitu loh. Menurut kalian gimana teman-teman untuk Nolan? Karena menurut gua Nolan ya walaupun udah di nerf, kan gua udah sempat mention kalau ya dia hero yang spesial gitu loh. Hero dengan energi spesial butuh purple buff, tapi ya lagi-lagi kalau purple buffnya diambil sangat-sangat rugi gitu loh, dan itu akan sangat-sangat menjadi batu sandungan mungkin untuk Nolan itu sendiri. AP Brand memenangkan pertandingan melawan Twisted Minds dengan skor 2-0 dan melaju ke babak selanjutnya, sehingga membuat AP Brand berada di puncak klasmen dari grup B, ya kan? Sementara Twisted Minds itu ada di urutan yang kedua dan Homeboys ada di urutan yang ketiga, sehingga kita tahu lah Homeboys kan kemarin habis kalah tuh. Jadi Twisted Minds ini ada di urutan yang kedua karena dia win ketemu win, lose ketemu lose gitu loh teman-teman. Recap selanjutnya datang dari Blacklist International yang lolos dari grup C setelah mengalahkan Royal Cyber Sports Club di grup C dengan skor 2-0. Ya di game ini sebenarnya ini gamenya Oheb banget sih guys. Oheb damage dealt-nya on point, dia juga sangat sulit untuk take down. Dan kalau misalkan kita melihat cara Blacklist ya seperti biasa, Blacklist identik dengan bagaimana cara mereka melakukan Lord Fight. Ini cantik banget guys, tarik ulurnya. Gue suka banget sih untuk merhatiin ulang gimana caranya Blacklist untuk ngeluarin source mereka satu-satu ya kan, hingga akhirnya mereka tuh targetingnya on point gitu loh. Targetingnya ke one shot sebagai pemegang retribution, dapetin Lord, abis itu main front to back. Dan mereka tuh nggak buru-buru untuk sekalinya ada yang sekarat pulang, enggak. Mereka tuh cari cara untuk gimana pun caranya gue dapetin trade ya. Kayak gini salah satunya Yue juga punya pasif, tiba-tiba langsung flicker dan winter. Jadi pasifnya pun gak ke-trigger sama sekali. Blacklist International lolos dari grup C dengan kemenangan tanpa kekalahan sama sekali dan membuat Royal Cyber Sports Club itu akan berada di urutan yang kedua. Untuk urutan yang ketiga itu ada Fireflux Esports, karena Fireflux Esports itu dikalahkan sama Blacklist International di babak pembuka. Lagi-lagi win sama win, lose sama lose. Dan decider matchnya kebetulan Fireflux menang gitu loh di grup C teman-teman. Buat teman-teman yang nanya perwakilan Indonesia ada apa enggak? Ada teman-teman. RRQ juga lolos dari grup A. Kebetulan grup A ini emang agak-agak keras, kan dari awal udah kita bilang kalau seandainya grup A ini bisa dibilang grup neraka gitu loh. Ya walaupun di Kazan lagi minus 21 derajat, tapi permainannya sangat-sangat panas sekali, sangat hektik sekali. RRQ Hoshi juga lolos setelah mengalahkan Dusvolt dengan skor 2-1 dan membawakan Layla. Ini menurut gue sangat-sangat fenomenal sekali. Pick Layla di
di first pick loh ya, bukan di second pick. Kalau di second pick mungkin masih ada gambaran kalau itu bakal jadi elemen of surprise gitu loh. Lailanya last pick banget, tapi ini RRQ Hoshi membawakan Layla, dan memang kita tahu lah Layla ini baru menyala. Mungkin menit-menit 20 ke atas baru tuh dia susah banget buat disentuh, sehingga itu yang membuat mungkin RRQ dan Skylar terutama untuk strat Layla ini ya, strat Layla ini sudah dipersiapkan dan dipertimbangkan sedemikian rupa. Kebetulan momentum pun menuju ke arah late game bagi RRQ Hoshi yang padahal early gamenya Dustvault udah unggul banget. Teman-teman bisa lihat sendiri dari segi point kill, Dustvault juga unggul banget secara point kill yang sangat-sangat jauh lah. 6 point kill di momen-momen kayak gini ya kan, momen-momen dimana mainnya rata-rata main safe. Membuktikan kalau Dustvault emang pegang kendali early gamenya. Lihat teman-teman, ngerasa gak tuh damage-nya Skylar itu kalau misalkan gak ada Vengeance mungkin Kid Bomba 3-4 hit udah hilang gitu loh. Dan ini permainan front to back yang menurut gue sangat-sangat ciamik. RRQ Hoshi ini sekarang kayak lebih mementingkan gimana caranya kita cari winning condition daripada mungkin early game unggul tapi ternyata ada momen kelepas gitu loh. Itu kan yang terjadi di season 12. RRQ Hoshi kayak mulai build up apapun kesalahan mereka di season 12, dan kayaknya di Game of the Future ini mereka udah menunjukkan gitu loh. Kualitas mid game mereka tuh udah nggak kayak waktu di season 12. Mereka udah coba buat gimana pun caranya cari winning condition, kayak lihat Skylar ninggalin Lord, biarin Irad Lord sendirian, terus mereka cari team fight, coba buat trade hero gitu loh. Skylar juga di sini mainnya sangat-sangat luar biasa, Wind of Nature tuker immortal, dia juga nggak mati. Ya sedikit mengingatkan kita dengan Tuturu lah ya. Tiba-tiba ada pemain RRQ Hoshi yang ngepick ke arah Layla gitu loh. Well done buat RRQ Hoshi, mereka lolos tanpa adanya kekalahan sama sekali. Untuk matchnya, untuk gamenya mereka sempat mengalami kekalahan lawan Dustvault, dan mereka lolos ke babak selanjutnya langsung ke quarter final. Onyx di satu sisi walaupun grup D juga gua rasa ternyata lumayan keras juga grup D ini teman-teman. Burn X Flash yang membawakan 4 pemain Filipina dan tersisa 1 pemain Kambodia, yaitu adalah Emir ATM, dan Albert yang dimainkan oleh Onyx di babak group stage. Ternyata membuahkan hasil yang sangat-sangat brilian. Albert tiba-tiba bermain dengan lagi-lagi mencari winning condition. Onyx masih Onyx. Mereka tahu job desk satu kali call, mungkin kayak misalkan Albert mau split push atau Albert mau ngelakuin sesuatu yang mungkin gak diduga-duga sama member dari Burn X Flash. Ternyata Onyx-nya tuh udah langsung follow up dengan cepat. Ya contohnya teman-teman bisa lihat di sini, Onyx ketika berada di momentum late game, mereka sempat dapetin kesulitan sih waktu ketemu sama Burn X Flash, karena Burn X Flash lagi-lagi menang point kill di early game. Tapi lagi-lagi winning condition ini selalu ditemukan oleh Onyx. Dengan cara apa? Dengan cara mereka kan udah punya super minion. Super minion di patch baru ini sangat-sangat powerful teman-teman. Dan kita tahu sendiri bagaimana cara Onyx untuk team fight. Kita tahu sendiri bagaimana cara Onyx untuk decision makingnya. Tiba-tiba pasca Kairi di sini agak sedikit buying time lama ya. Dia buang Immortal, buang Winter semuanya untuk buying time untuk survive. Dan ternyata tiba-tiba di sini teman-teman dari Burn X Flash kayak kocar-kacir lah, kebagi menjadi 2. Albert emang sempat dapetin momentumnya untuk ngelakuin split push end game juga buat Onyx, jadi dapetin poin penuh juga buat Onyx dan lolos ke babak quarter final tanpa perlu bertanding dulu melawan tim runner up atau tim juara ketiga gitu loh di babak group stage. Dan ini dia salah satu cuplikan tim fightnya yang membuat momentum di mana Onyx ya sempat bisa balikin keadaan walaupun mereka mungkin dalam keadaan yang early-nya lagi-lagi kalah kill, under level dan juga gold. Sini sih lagi-lagi. Tapi masih sama sih teman-teman. Onyx ini masih Onyx yang kita kenal dengan siapapun membernya, mau Albert mau cewek, mereka tuh selalu cari gimana caranya base itu hancur, bukan cuma gimana caranya dapetin point kill, bukan cuma gimana cara dapetin Lord, tapi mereka selalu dapetin cara atau momen untuk ya lagi-lagi untuk melakukan endgame gitu loh. Dan tibalah kita di menit ke-23 di mana Albert tiba-tiba dikasih conceal sama Keyboy. Ya niatnya mungkin untuk team fight ya, tapi Albert tiba-tiba belok, dia masuk ke area jungle, teman-teman lihat sendiri, dia langsung menuju ke area mid lane karena bottom lane-nya minionnya banyak banget. Dan member Onyx nggak ada yang ngasih pulang Burn X Flash. Lihat Sans yang ngeluarin ultimate, flicker juga ke belakang, biar member Burn X Flash nggak ada yang recall, dan Onyx memenangkan pertandingannya dengan skor yang saya bilang cukup fantastis 2-0. Tapi poin terpentingnya adalah berarti tim Indonesia nggak ada yang kalah di babak group stage dan mereka melaju ke babak quarter final langsung. Untuk bracket selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini atau mungkin teman-teman bisa cek langsung di Liquipedia. Jadi di ronde yang pertama nanti bakal ada Twisted Minds versus Burmese Gold. Yang menang akan ketemu RRQ Hoshi, Dustvault ketemu Homeboys, yang menang akan ketemu AP Brand, dan seterusnya juga begitu dengan Burn X Flash, Fireflux yang menang ketemu Blacklist International, RCC dan juga Team Flash, siapapun yang menang akan ketemu sama Onyx teman-teman. Jadi ya
Untuk chance-nya misalkan kayak Bang RRQ kapan ya bisa ketemu Happy Brand atau ya Blacklist atau Onyx, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Kemungkinannya ada di semifinal atau bahkan di grand final. Yang kalah di ronde 1 quarter final itu bakal langsung tereliminasi. Tapi kalau kalah di semifinal, mereka akan berada di perebutan placement yang ketiga. Yang dimana ya berarti akan ada juara 3, akan ada juara 4 juga teman-teman. Dan grand final akan disiarkan nanti tanggal 2 dengan sistem best of 5 series teman-teman. Jadi ini harusnya semuanya best of 3, baru di grand final best of 5 gitu loh. Nah ini nih buat detail jelasnya nih. All match are best of 3, grand final is best of 5. Jadi kalau teman-teman nontonin Games of the Future dan kalian mungkin nontonnya tanggal 28, ya sebenarnya RRQ Hoshi, AP Brand, Blacklist International, Onyx nggak bakal bermain gitu loh. Mereka akan bermain di tanggal 29. Dan ini pertandingan khusus tanggal 28 semuanya tuh teman-teman, untuk di ronde yang pertama. Dan yang terakhir gue pengen nunjukin statistik untuk Game of the Future. Ini juga sebenarnya bisa jadi gambaran buat nanti kita kalau misalkan menyambut MPL Season 13 gitu teman-teman. Kayaknya Kari udah mulai naik pamor, Cloud juga udah mulai turun pelan-pelan, Novaria Ruby ternyata Ruby yang paling most pick, 20 kali picknya teman-teman. Walaupun mungkin kalau kita lihat secara win rate dia masih 40%. Tapi yang paling mengejutkan sebenarnya adalah ini sih, Nana sih guys. Nana lihat deh. Nana dia 6 kali pick, 100% win rate. Dan menurut gue ini bisa menjadi sebuah sebuah pertanda apakah emang Nana nanti akan ramai di MPL. Karena kebetulan Nana kemarin tuh habis di buff abis-abisan kan sama Munton. Dan buat teman-teman yang bertanya-tanya, Bang kalau misalkan ada Nana sama Aurora yang lepas gitu loh, picknya mendingan yang mana? Ya teman-teman bandingin sendiri aja nih. Nana 6 kali pick 100% win rate-nya, Aurora 6 kali pick 0% win rate-nya teman-teman ya, tuh 0%. Ya dari sini aja teman-teman mungkin udah bisa ada gambaran kalau ternyata Nana sampai sekarang mungkin bakal menjadi mid lane tier S harusnya. Guinevere juga masih diperebutkan. Barats juga tuh, Barats lumayan ramai untuk diperebutkan. Walaupun mungkin beberapa kali kita lihat sekalinya ada Barats, ntar Dairot pasti dipick. Karena mau gak mau kan yang namanya Spectre Step atau skill 2 nya Dairot itu gampang banget untuk ngancurin armor tebal, apalagi yang modelannya kayak Barats. Nathan juga udah mulai muncul nih, jadi gak cuma rame di rank games. Kayaknya emang lagi-lagi ya, turnamen pre-MPL itu selalu menjadi sebuah tempat untuk mungkin hero-hero yang unusual itu muncul gitu loh. Ya tinggal kita tunggu aja nantinya teman-teman, apakah emang akan sama persis plek-ketiplek gitu loh Games of Future sama MPL untuk draft picknya. Atau teman-teman mungkin punya pemikiran lain. Karena kalau gue kayaknya dilihat-lihat agak lebih bervariatif aja gitu loh. Gold lanernya nggak cuma Cloud sama Bruno lagi sekarang, tapi ada Nathan, ada Ixia, ada Harit bahkan yang digunakan. Sehingga jadi opsinya tuh jauh lebih variatif, variabelnya juga jauh lebih banyak. Asik sih kalau kayak gitu nontonnya juga, jadi nggak bosen gitu loh teman-teman. Dan ini dia sebagai penutup untuk statistik. Silahkan teman-teman cek sendiri di Wikipedia, udah ada. Atau mungkin teman-teman nonton langsung di live streamnya Games of the Future. Karena mereka juga nampilin asetnya tuh teman-teman, untuk band pick dan segala macamnya per tim bahkan, lebih detail. Dan itu menjadi penutup untuk di video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah pada nonton. Dan jangan lupa nanti gue bakal restream juga untuk pertandingan Games of the Future sampai mungkin di tanggal 1. Kalau gitu akhir kata gue KB, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.